jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Saya mau nanya, dosa enggak Pak Ustadz kalau kita pergi ke kuburan agama orang Kristen? Ngapain nanti ke situ? Macam tak ada tempat lain. Mall SK ada, tempat belanja ada, pergi pula ke situ. Nabi melarang ke tempat peninggalan kaum-kaum yang sudah dibinasakan, kaum Ad, kaum Thamud. Dilarang Nabi. Kenapa? Boleh jadi ada setan-setan yang berbisik-bisik di situ. Di setiap patung-patung berhala itu ada setannya, dan di kubur mereka banyak patung. Di kubur mereka banyak patung, ada setan-setan di situ. Berbisik setan. Pas kau tengok patung, ada patung matanya. Kau tengok matanya, connect mata dia dengan mata kau, masuk setan ke dalam. Nauzubillah. Hindari tempat-tempat setan. Islam jadi terhina karena UAS menghina agama lain. Ditulis oleh Bani di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan suara Samara di TV Jurnal. Penista agama lain, perusak citra agama sendiri. UAS telah mencoreng nama Islam yang rahmatan lil alamin, yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Kini Islam jadi tercoreng oleh perbuatannya. Tak salah agamanya, tapi jadi terseret karena UAS membahas sara begitu keras kepada agama lain. Ujaran kebencian jadi muncul di ruang publik, menghina agama Islam sejak beredarnya video UAS tersebut. Muncul kembali cerita yang mengatakan Nabi Muhammad adalah pedofil, walau itu diceritakan secara tersirat. Banyak sekali kalimat kotor dan cacian di media sosial, dan riaknya tak berhenti sampai detik ini. 74 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini bukan diisi dengan doa buat para pahlawan, malah justru semua sibuk mengurus somat dengan perbuatan lampaunya yang kini beredar luas dalam sebuah video singkat. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Jika UAS memang benar-benar menyandang gelar seorang ustadz yang harusnya lebih paham agama dari saya, yang mana memang dia didedikasikan hidupnya, remajanya berkuliah di Kairo, seharusnya paham betul beragam ayat Allah dari buku petunjuk umat manusia Al-Quran untuk soal keagamaan. Somat yang berbuat, Islam yang kena imbasnya, padahal Allah sendiri pun sudah memberikan petunjuk. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Agama adalah sebuah keyakinan yang nilainya benar-benar diimani oleh pribadi seseorang, dan hak beragama diatur dalam undang-undang. Allah pun mengatur itu dalam Qur'annya. Walau benar umat Islam diharuskan mensiarkan agama, tapi bagaimana Islam akan diterima bila mana pendekatannya dilakukan secara keras dan kasar? Islam bukan teror, paksaan ataupun ancaman yang mengharuskan kalau tidak masuk Islam maka darahmu halal untuk dibunuh. Paham teroris yang terjangkit hingga saat ini belum juga sirna. Padahal dahulu para wali datang ke Indonesia dengan lemah lembut, masuk dari budaya dengan wayang. Mereka masuk dengan unsur-unsur permainan dan kesenian, ada musik, ada pula tarian. Mereka datang dengan membuat warga Indonesia terdahulu menjadi terhibur, bukan dengan cara-cara barbar seperti saat ini. Menghina agama lain seolah dianggap lumrah. Tapi bila mana Islam dihina, perlu ada demo berjilid-jilid hingga mengajak pertumpahan darah revolusi bila mana tuntutan mereka tak dipenuhi. Bercerminlah orang-orang yang merasa suci, padahal lisan mereka kotor dan fana. Tak lebih dari seorang yang sedang mencari nafkah lewat pamor dan sensasi trending semata. Sebelum saya lahir ke dunia ini, ibu saya dia adalah seorang Kristen, menikah dengan bapak saya yang Muslim. Saya lahir ke dunia ini menjadi Muslim mengikuti orang tua. Tapi tahukah Anda, ibu saya yang mu'alaf itu jauh lebih taat ketimbang bapak saya yang lebih semena-mena dan sok tahu akan segala hal. Bapak saya tak pernah mengajarkan Islam secara utuh, hanya kulit seupil saja.
Ibu saya mencari tahu sendiri, mendalaminya sendiri hingga dia benar-benar pintar. Saya jadi paham, ibu saya masuk Islam bukan karena keterpaksaan harus menikah, melainkan memang ibu saya belajar Islam karena penuh dengan nilai-nilai yang baik. Wujud itu saya pelajari dari seorang Deddy Corbuzier yang akhirnya pindah agama. Pemuka agama yang ia datangi adalah Gus Miftah. Kenapa harus Gus Miftah? Kenapa bukan UAS? 100% saya yakin, bila Deddy Corbuzier datang ke UAS, Deddy pasti akan benar-benar menjauh total. Yang diajarkan tak lebih dari sekadar apa yang Deddy selalu vlogkan tiap hari untuk smart people-nya, yaitu membicarakan yang trending. Karena perbuatan UAS, Islam jadi dianggap agama yang jahat. Islam kembali diolok-olok oleh mereka yang membenci ucapan UAS. UAS telah mencoreng nama Islam yang benar-benar baik dan sangat toleran. Umat Kristiani yang saya hormati, maafkanlah UAS, dan bila mana itu belum cukup, silahkan laporkan UAS kepada penegak hukum. Adillah seadil-adilnya dalam menjalankan hukum. Tidak boleh ada satupun manusia di dunia ini yang boleh menghina agama apapun agamanya. Mereka punya hak atas agama mereka masing-masing dan kita punya hak atas agama kita sendiri.